Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qada bidhillati wal hawani liman asah wa huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV 9 rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pada malam ini ke-52 tentang mazhab. Napa, Pak? Napa? Mazhab. Pernah dengar, Pak, napa mazhab niku? Ibu-ibu? Pernah dengar, Bu? Makhluk apa mazhab niku, Bu? Makhluk halus. Nah, kita pelajari tentang mazhab. Al-madhabu huwa tariqatu. Dalam kitab Al-Qamusul Muhit halaman 86 disebutkan mazhab itu artinya at-tariqah, cara untuk bisa pinter mazhab, cara untuk beribadah mazhab, cara untuk kita berdagang mazhab, itu secara umum at-tariqah, cara. Tetapi yang dimaksudkan di sini al-mazhab huwal ahkam fil masail lati dhahaba wa i'taqada wa ikhtaraha al-imamul mujtahidu. Dalam kitab Al-Idza'atul Muhimma fi bayani madhhabi ahli sunnati wal jamaah halaman 18. Bahwa mazhab itu beberapa hukum fil masail allati dhahaba, dalam permasalahan yang dijadikan cara pendapat oleh para mujtahid, wa taqada, dan diyakini, wa ikhtarahal imamul mujtahid, dan dipilih oleh para imam-imam mujtahid. Para bapak, itu mazhab. Jadi mazhab itu beberapa hukum-hukum tentang permasalahan yang kita hadapi, yang itu sudah disampaikan para ulama-ulama mujtahidin dan juga dipilih setelah dikaji oleh para ulama-ulama mujtahid. Mujtahid itu orang yang mampu untuk beristihad, menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kita tahu bahwa tingkatan manusia Muhammad Islam itu ada 3 tingkatan: mujtahid, muttabi', muqallid. Mujtahid, orang yang mampu beristihad langsung, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, itu mujtahid. Di bawah itu adalah muttabi', ikut salah satu pendapat ulama tapi tahu dalil dan alasannya. Para orang-orang yang alim, ya, yang mampu baca kitab, mampu memahami pendapat ulama mujtahidin, itu muttabi'. Yang ketiga muqallid, orang yang taklid, yang ikut saja pendapat ulama tanpa tahu dalil dan alasannya, itu orang-orang awam. Terbentuknya mazhab itu, Pak,
sebenarnya di zaman Nabi tidak dikenal. Di zaman Nabi itu semua perbedaan pendapat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat sudah muncul, karena ketika perbedaan pendapat masing-masing mempunyai dalil dan alasan, nggak ada yang memutuskan, maka ada madhab di zaman sahabat. Ada madhab Aisyah, ada madhab Umar bin Khattab, ada madhab Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Di zaman tabi'in makin berkembang lagi madhab, bahkan berpuluh-puluh madhab. Setiap ulama mengaku bermadhab, tapi kemudian terseleksi menjadi hanya 4 madhab yang diakui oleh umat Islam. Disebutkan di sini, coba kita baca dalam Majmu'ah Sab'ah Kutubun Mufidah halaman 89, walaisatil madzahibul matbu'atu munhasiratan fil arba'ah. Tidaklah mazhab yang diikuti oleh kaum muslimin, halaman 53 itu Pak di bawah. Munhasiratan itu hanya terbatas fil arba'ah, 4 madhab. Jadi sebenarnya pendapat ulama yang diikuti itu tidak hanya 4 madhab, banyak. Bal bi jama'at minal ulama madzahib matbu'ah aidan. Bahkan bagi sekelompok dari para ulama beberapa madhab yang diikuti, jadikan panutan juga. Kasufyainain, Sufyan Ats-Tsauri, ini nama seorang ulama yang ahli yang diikuti pendapat. Wa Ishaq bin Rahwi, wa Daud Az-Zahiri, wal Auza'i. Ini merupakan pendapat ulama-ulama yang ada pengikutnya. Nah, kalau kita nggak paham, ada caranya. Ikut pendapat ulama yang paham Quran dan hadis.